Oke guys, kembali lagi di channel aku, yaitu NG Channel ya. Sekali ini aku facecam, aku akan facecam guys. Aku akan reaction Z22 tentang 3 item yang paling sakral di Minecraft. Oke, kita mulai, let's go. 3 item paling sakral di Minecraft. Item ini memiliki sejarah dan misteri yang luar biasa. Di balik satu item yang gampang banget dipegang di tangan dan hanya menyimpan satu slot. Dan pada video kali ini kita bakal membahas 3 item tersebut. Mungkin video ini nggak terlalu panjang, nggak kayak video kemarin itu 16 menit panjangnya soal analisis. Dikarenakan kalian menontonnya itu emang suka gitu loh, dan ya komen kalian tuh positif semua, makanya gue suka buat analisis. Tapi pada video kali ini karena analisis itu selesai, kita bakalan buatin video tentang teori sedikit. Jadi ya disclaimer dulu, video ini mengandung teori, lebih tepatnya Ancient Builder Lore Theory. Jadi kalau kalian belum tahu teori itu, kalian lebih baik nonton video gue tentang Ancient Builder Lore, ada di playlistnya. Dan ya kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dulu videonya, 10 like untuk video kali ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, salah satu gratis, dan kalian bisa unsubscribe apapun yang kalian mau. Jadi inilah dia 3 item paling sakral di Minecraft yang mengandung banyak sekali hal yang tersirat di dalamnya. Jadi let's go. Dan jangan lupa. Oke, yang pertama ialah Totem of Undying, yaitu totem sebuah item yang dapat mencegah kalian dari kematian. Jikalau kalian menerima damage yang fatal dan itu akan membuat kalian mati, dengan memegang totem ini di salah satu tangan kalian bakalan terselamatkan dari mati. Dan di sini kalian bakal mendapatkan beberapa efek. Yang pertama ialah efek fire resistant. Jadi di sini misalkan kalian tenggelam dikarenakan lava, kalian bisa diselamatkan untuk beberapa saat. Dan juga efek regeneration. Jadi di sini darah kalian juga akan bertambah, dikarenakan nggak mungkin kalian hidup dengan darah yang hanya 1 health bar. Dan di sini evoker merupakan salah satu mob yang akan ngedrop Totem of Undying ini. Kenapa gue bilang begitu? Dikarenakan di sini evoker merupakan mob yang memiliki sihir. Mereka dapat memunculkan Vex, yaitu sebuah hantu atau semi ghost yang dapat menyerang kita, akan tapi dapat tembus dinding. Mereka itu makhluk halus, akan tapi kasar dalam waktu yang bersamaan. Kalau mereka makhluk halus doang, mereka harusnya nggak bisa menyentuh kita. Tapi di sini mereka bisa menyentuh kita, dan mereka juga dapat melewati blok layaknya bukan apa-apa. Maksudnya itu guys, seperti nggak tahu. Kan Vex itu makhluk halus, tapi tidak bentuk kita. Berarti dia makhluk agak seperti kita itu loh. Kan itu dari arwah si evoker guys. Sepertinya. Aku juga gak tahu, bingung. Krim review lato-lato. Kita lanjut aja dah. Dan di sini evoker juga dapat mensummon Fang atau taring, seperti taring buaya tersebut yang cukup berbahaya. Dan kita lepaskan aja dulu evoker. Kita bakalan membahas Totem of Undying. Di sini kebanyakan orang mengira kalau Totem of Undying ini ialah kita itu nggak mati, tapi kita itu diselamatkan oleh totem ini. Well, secara mekanisme memang gitu sih. Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat dari efek-efek yang diberikan, dari semua dampak yang diberikan, Totem of Undying ini sebenarnya membuat kita hidup kembali, bukan membuat kita tidak mati. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan dari achievementnya itu, kalian bisa lihat sendiri, achievement untuk Totem of Undying ialah post-mortal. Post-mortal, setelah kematian. Berarti di sini kita telah mengalami kematian dong. Dan itulah yang gue pikirkan sampai detik ini. Dan sebelum gue membulatkan tekad gue, sebelum gue membulatkan keputusan gue bahwa Totem of Undying itu bukanlah mencegah kematian, bukanlah memprevent kematian, akan tetapi membangkitkan kita dari yang namanya kematian, dikarenakan achievement. Dan di sini jikalau kita mati, misalkan kita memiliki efek potion, seperti contoh kita memiliki speed efek potion, dan jikalau kita mati dan terdapat Totem of Undying yang berarti kita selamat, di sini speed potionnya hilang atau efek potionnya hilang. Dan itu malah membuat gue makin yakin bahwa sebenarnya Totem of Undying ini bukan menyelamatkan kita dari kematian, akan tetapi membuat kita mati namun menghidupkan kita kembali dalam waktu yang bersamaan, sehingga efek potionnya itu nggak ada lagi. Dikarenakan kalau menyelamatkan kita dari kematian, efek potionnya itu harus ada. Dan sebenarnya gue janggal, gue salah di situ. Dikarenakan apa? Sekarang di sini gue mencoba satu hal lagi, yaitu efek yang negatif, atau lebih tepatnya efek
fire, efek api. Dan di sini gue mencoba untuk membakar diri gue dan mati dikarenakan api. Dan jikalau kita harusnya mati dikarenakan api, tubuh kita hilang, hangus, terbakar, gosong, dan hidup kembali tanpa adanya api. Tapi di sini apinya tetap ada, walaupun gue udah menggunakan totem of undying, walaupun gue nggak terbakar, tapi api dalam tubuh gue tetap ada, yang membuat gue meleset atau membuat gue itu kurang percaya lagi dengan statement atau pernyataan yang udah gue buat tadi, bahwa totem of undying bukanlah membuat kita selamat, tapi membuat kita hidup kembali. Dan di sini gue juga melakukan hal yang lain, yaitu shulker. Dan dikarenakan shulker itu memiliki efek levitation jika kita terkena bullet mereka atau peluru mereka, gue ingin mati dikarenakan peluru shulker. Dan gue pengen ngelihat apakah efek levitation tersebut akan menghilang, dikarenakan harusnya kalau tubuh kita terbentuk ulang, efek semuanya itu bakalan hilang atau enggak. Dan ini beneran efek potion. Kalau yang tadi itu kan efek burning. Dan faktanya gak hilang. Levitationnya stays there. Levitationnya tetap ada. Dan ini malah membuat gue yakin bahwa sebenarnya emang totem of undying ini sebenarnya menipu kematian. Bukan membuat kita mati dan hidup kembali, tapi menipu kematian sesuai dengan achievementnya. Cheat, death, and use totem of undying. Gitulah, postmortem. Jadi di sini kalian pasti heran, totem of undying itu bentuknya seperti apa sih? Ada yang bilang seperti evoker, ada yang bilang seperti villager, ada yang bilang seperti vex. Walaupun vex itu jauh banget, mereka nggak ada hidung vex ya. Jadi sebenarnya totem of undying ini bentuknya mirip banget dengan evoker dan villager. Sampai-sampai admin Ayo Main sendiri bingung, bentuk apa sih totem of undying itu? Apakah villager ataupun evoker? Jawabannya gue sendiri masih kurang yakin apakah evoker ataupun villager. Dikarenakan di sini totem of undying hanya bisa didapatkan dengan satu cara, yaitu membunuh evoker. Dan di sini villager maupun cleric sekalipun gak menjual totem of undying, dikarenakan mereka tidak memiliki hal itu. Dan kalian pasti berpikir, terus apa yang benar, evoker ataupun villager? Ya, kalian tulis di kolom komentar, silahkan berdebat di bawah. Gue sendiri masih kurang yakin kalau menurut gue pribadi itu evoker, dikarenakan pada dasarnya evoker itu adalah ahli sihir, ahli ilmu hitam. Dan jikalau mereka mati, mereka mengpack atau mengumpulkan jiwa mereka pada satu totem. Dikarenakan di sini kalau evoker mati, harusnya kalau mereka memiliki totem of undying, mereka bakal hidup lagi dong. Seperti mob-mob yang lain, kalau kita berikan totem of undying, mereka itu bakal hidup lagi guys. Nggak percaya, kalian coba sendiri. Jadi di sini gue yakin kalau totem of undying ini sebenarnya adalah evoker. Walaupun bentuknya itu kita bilang terlalu gimana gitu loh, terlalu mirip dengan villager dan juga evoker, sampai-sampai kita sendiri bingung. Sebenarnya pembahasan soal evoker ini menarik banget. Bahkan kalau gue buat satu video, ini udah bisa guys, udah 6 menit nih guys. Jadi kalau emang kalian mau banget gue ngebahas evoker dan juga ngebahas totem of undying sampai segitu dalamnya, boleh request di kolom komentar. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita lanjut ke item sakral kedua. Let's go. Yang kedua, kita memiliki item yang bakalan di drop oleh si kawan atau Wither. Salah satu boss yang paling mengerikan di Minecraft. Bahkan kalau Bedrock Edition emang mob yang paling kuat guys, itu badass banget Wither. Jadi kenapa gue bilang Wither ini merupakan salah satu mob yang memiliki item sakral, yaitu Nether Star. Dikarenakan fungsi dari Nether Star itu sendiri, yaitu untuk membuat mercusuar atau untuk membuat beacon. Di sini kenapa sih namanya Nether Star atau bintang lainnya si Nether, bintang neraka lah kita bilangnya. Dikarenakan di sini gue juga nggak tahu sih. Gue nggak tahu kenapa Nether Star namanya. Walaupun di sini Wither itu komponennya emang berada di Nether, yaitu Soul Sand dan juga Wither Skeleton Skull. Mungkin dikarenakan itu disebutkan Nether Star, bintangnya Nether, favoritnya Nether. I don't know man. Yang jelas Nether Star yang digunakan untuk membuat beacon atau mercusuar. Dan di sini jikalau beacon kita berikan blok di bawahnya, maka di sini dia akan memberikan efek yang luar biasa amazing. Kenapa gue bilang amazing? Dikarenakan di sini efek-efeknya itu benar-benar overpowered. Dan mengapa gue bilang overpowered? Dikarenakan di sini nggak ada habis-habisnya. Kalau kita masih berada di dalam jangkauan beacon tersebut atau dalam jangkauan mercusuar tersebut, efek tersebut akan aktif selama-lamanya sampai kita menghilang atau menjauh dari jangkauan beacon ini. Dan di sini sinar dari beacon itu sampai ke atas langit, tidak ada batasan. Mau kalian terbang setinggi apapun, sinar beacon akan tetap ada. Walaupun render distance kalian itu enggak mendukung, tapi sinar kehidupan dari beacon ini tidak akan pernah memudar setinggi apapun itu, sedalam apapun itu. Jika tidak terhalang oleh blok ataupun oleh obstacle lainnya, maka sinar beacon akan terus mencapai ke langit tanpa batasan. Gila banget gak sih?
Dikarenakan di sini beacon emang overpower, literally overpower. Apalagi kalau kalian memiliki full ada. beacon, itu gila banget, itu overpower banget, efeknya gila-gila banget. Walaupun mahal sih pada dasarnya. Dan wajar aja kan kalau Nether Star itu merupakan item yang sakral dikarenakan dapat memberikan sinar kepada beacon yang wow, tanpa batas ini. Gila sih. Sebelum kita lahir di dunia ini, pada zaman dahulu, umat manusia diancam sebuah bencana. Bencana yang dapat menenggelamkan 1/3 dari muka bumi Minecraft ini. Dan di sini umat manusia beramai-ramai untuk mengatasi masalah tersebut dan mengatasi ancaman tersebut. Di sini rencana mereka ialah untuk membangun sebuah negara yang dapat hidup baik di daratan ataupun di air. Jadi di sini mereka menciptakan sebuah monumen raksasa untuk menyimpan aset yang berharga tersebut. Aset berharga yang mereka maksud ialah conduit power atau kekuatan dari conduit yang dapat membuat umat manusia dapat bertahan dalam air. Adapun ancaman mereka sendiri ialah tsunami besar-besaran yang dapat menenggelamkan 1/3 umat manusia di bumi Minecraft ini. Jadi di sini mereka membagi tugas. Satu tugasnya ke laut, satu tugasnya di darat, dan satu tugasnya untuk membangun. Namun, dikarenakan bencana tersebut terlalu cepat terjadi, mereka gagal untuk mengatasi masalah tersebut. Dan 1/3 umat manusia pun tenggelam di air yang tidak diketahui dan di tempat yang entah di mana lokasinya. Kalau kalian mau aku Ya, kira-kira itulah gambaran yang harus gue beritahu kepada kalian. Biar kalian sedikit paham, maybe. Kalau nggak paham, I'm so sorry. Jadi, ya, item yang gue maksud di sini bukan conduit, tapi heart of the sea atau jantung dari lautan, hati dari lautan. Dan di sini gue bilang 3 tugas ya kan. Yang pertama di laut adalah untuk mencari apa ayo? Mencari Nautilus shell, mencari Nautilus shell lah basically. Dan yang kedua di darat itu untuk mencari Heart of the Sea. Heart of the Sea itu terdapat di buried treasure atau peta harta karun tersembunyi. Dan satu lagi building itu untuk membangun ocean monument. Dikarenakan di sini conduit power hanya bisa diaktifkan dengan 3 blok tertentu. Yang pertama ialah semua blok prismarine, dan yang kedua ialah apa tuh lagi, lupa gue guys. Yang jelas cahaya, apa sih namanya, gue lupa guys, please komen di bawah. Wait bentar, gue pikir dulu. Sea lamp maybe, I don't know. Sea lantern. Dan satu blok lainnya adalah 2 blok yang pertama. Jadi udah kayak MPLS ya. Peraturan pertama, kakak kelas tidak pernah salah. Peraturan kedua itu kembali lagi ke peraturan pertama. Ya, I'm just joking guys, jangan serius amat. Jadi di sini Heart of the Sea adalah jantung dari lautan dan merupakan jantung manusia harusnya ke depannya. Tapi dikarenakan Ancient Builder gagal, mereka berubah menjadi drown dan sejenisnya. Dan kalau kalian perhatikan baik-baik, kalau kalian dengar secara dekat, kalian bakal mendengar suara detakan jantung di conduit ini. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Gimana? Pasti dengar jelas banget kalau itu merupakan detakan jantung. Jadi wajar aja kalau Heart of the Sea itu merupakan item sakral, dikarenakan pada dasarnya semua umat manusia mencari item ini. Tok satu item ini yang paling penting. Nautilus shell itu udah kekumpul sebagian, dikarenakan kalau kita lihat drown, mereka sebagian memegang Nautilus shell, dikarenakan emang udah ada, dan Nautilus shell itu nggak terlalu langka. Sementara Heart of the Sea ini luar biasa langka, dan tujuannya kalau emang mereka berhasil mendapatkan Heart of the Sea, mereka bakalan gunakannya dan meletakkannya yaitu di Ocean Monument, lebih tepatnya di tengahnya itu atau di jantung Ocean Monument, agar umat manusia dan seluruh umat manusia bisa bertahan hidup walaupun ancaman tsunami tersebut mendatangi mereka. Tapi gagal dan they're dead. Jadi di sini gue bakal menjelasin mengapa conduit power itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, kita bisa bernafas secara unlimited di bawah air. Kalau kalian memiliki base underwater dan terdapat conduit power, nggak perlu khawatir soal breathing kalian atau pernapasan kalian di dalam air. 100% nggak bakal berkurang. Yang kedua, mining kita jauh lebih cepat di dalam air. Asal kalian tahu, mining kita bakalan 4 kali lebih lambat jika berada di dalam air. Tapi dengan bantuan conduit power, mining kita bakalan jauh lebih cepat. Yang ketiga, night vision. Air itu gelap dan mengerikan kalau kita nggak mengetahui apa yang berada di dalamnya. Jadi di sini dengan conduit power kita dapat melihat jauh lebih terang dibandingkan biasanya. Jadi mengartikan kekuatan conduit power itu mengandung 3 aspek kekuatan penting bagi manusia di dalam air. Makanya item ini luar biasa sakral dan dicari satu umat manusia pada zaman dahulu di Minecraft. Menurut Ancient Builder or Theory. Jadi ya, gue nggak nyangka 3 item itu sampai 14 menitan loh.
Seriusan, gue gak nyangka kalau sepanjang ini gue ngebahas item di Minecraft. Dikarenakan pada dasarnya 3 item tersebut emang memiliki banyak sekali misteri dan background yang berada di balik semua itu. Makanya gue menjelaskannya mungkin panjang banget dan agak ada sedikit basa-basi. Sorry for that, dan mudah video ini buat kalian enjoy, dan I think that's it. See you guys in the next video, dan bye-bye. Bye bye guys. Dan bye bye guys ya.